Halo semuanya, selamat datang di Fuentes dengan aku Mas L. Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi yang sangat menyayat hati yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana berita ini telah menggemparkan masyarakat Indonesia ya. Ya bayangkan aja pada hari Senin 29 September 2025 sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, puluhan santri sedang menunaikan sholat asar berjamaah di sebuah musola baru milik pondok pesantren tersebut. Musola yang semula dirancang untuk satu lantai kini telah direnovasi menjadi bangunan 3 lantai. Namun saat para santri tengah khusyuk beribadah, tiba-tiba bagian atap lantai 3 itu runtuh. Dan reruntuhan itu menimpa santri-santri yang sedang menunaikan ibadah sholat. Dari kejadian itu menyebabkan korban luka parah dan bahkan meninggal dunia. Hingga Selasa 7 Oktober 2025, total korban meninggal dunia tercatat mencapai 61 orang dan 7 bagian tubuh lainnya berhasil ditemukan. Semua jenazah telah dibawa ke RS Bayangkara Polda Jawa Timur untuk proses identifikasi. Tragedi ini tuh meninggalkan duka mendalam bagi keluarga santri, masyarakat sekitar dan juga masyarakat seluruh Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas kronologi lengkap kejadian, reaksi wali santri dan juga pengasuh pondok pesantren tersebut. Dan juga ada dugaan penyebab ambruknya musola hingga proses hukum yang sedang berjalan. Jadi mungkin kita akan bahas secara detail dan singkat ya, biar kalian nggak bosan menontonnya. Jadi tonton terus dan mari kita bahas beritanya. Kejadian tragis ini tuh bermula pada sore hari ketika puluhan santri berkumpul di musola untuk menunaikan sholat asar berjamaah. Musola sendiri itu merupakan bangunan hasil renovasi terbaru dari pondok pesantren tersebut. Dari yang awalnya hanya 1 lantai, namun kini menjadi 3 lantai. Dan menurut saksi mata ya, saat rokaat kedua, bagian bangunan itu sebenarnya mulai bergoyang. Dan tidak lama dari itu, atap lantai 3 itu tiba-tiba runtuh dengan suara yang sangat mengerikan. Reruntuhan tersebut itu menimpa santri-santri yang sedang menunaikan ibadah sholat, menyebabkan kepanikan dan juga kekacauan di dalam musola tersebut. Singkat cerita, tim SAR, Basarnas, dan aparat setempat itu segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dari data yang dikumpulkan itu sekitar 102 santri itu berhasil diselamatkan. 91 diantaranya itu secara mandiri itu langsung keluar dari musola, sedangkan 11 lainnya itu dibantu oleh tim SAR. Namun sayangnya tidak semua bisa diselamatkan. Hingga 7 Oktober 2025, jumlah korban meninggal dunia mencapai 61 orang dan sebagian jenazah itu masih berupa potongan tubuh yang harus diidentifikasi dengan sampel DNA. Aduh, ini sedih banget ya kalau misalnya kita mengenang ini ya. Jadi para wali santri yang hadir di lokasi itu sebagian besar memilih tetap berada di posko evakuasi ya, untuk memastikan seluruh jenazah dapat diidentifikasi dan juga bisa dibawa pulang gitu ya. Namun mereka juga menunggu dengan sabar proses identifikasi yang dilakukan di RS Bayangkara dengan harapan mereka itu segera memakamkan anak-anak tersayang mereka. Terus kita coba lompat ke reaksi wali santri dan juga pengasuh pondok pesantrennya ya. Di sini menurutku agak banyak kontranya, pro dan kontranya gitu ya. Sebagian besar wali santri itu menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum atas insiden ini, karena mereka itu menganggap bahwa kejadian ini itu sebagai takdir atau kehendak Allah. Ya, salah satu wali santri bernama Bulina bahkan menyebut bahwa kematian anaknya itu dianggap suci atau syahid, karena terjadi saat anaknya itu menunaikan ibadah sholat. Dan sedangkan dari pengasuh pondok pesantrennya sendiri ya, beliau bernama Abdus Salam Mujib, itu menegaskan bahwa insiden ini itu adalah takdir Allah dan menyerukan semua pihak untuk bersabar menghadapi musibah tersebut. Nah, di sini tuh ada sebuah pernyataan yang mendapat kritik dari sejumlah pengamat-pengamat gitu ya. Dan salah satunya itu adalah Pak Ismail Al-A'lam,
Beliau itu adalah peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi atau Pusat Paramadinah. Beliau itu menjelaskan bahwa konsep takdir dalam Islam itu memang menekankan menyerahkan diri kepada Allah. Tapi manusia juga diwajibkan berikhtiar dan juga bertanggung jawab. Jadi menurut beliau ini ya, meski musibah itu sudah ditetapkan sebagai takdir, pengasuh pondok pesantren itu ya tidak bisa menggunakan takdir sebagai alasan untuk melepas tanggung jawab atas kematian puluhan santri. Ini menurut Pak Ismail ya. Dan bahkan ya, Pak Ismail itu juga menekankan bahwa pengakuan atas kelalaian itu bukan berarti merongrong kewibawaan dari pondok gitu, melainkan sebagai bentuk perbaikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Hal ini tuh penting ya, agar masyarakat dan juga wali santri itu tetap dapat menaruh kepercayaan kepada lembaga pendidikan tersebut. Menurutku ini langkah yang sebenarnya juga agak ya aku nggak berani berspekulasi soal hal seperti ini ya, karena agak sensitif menurutku ya. Nah, semua itu ada analisis dan juga penyebab atas dugaan kelalaiannya ya. Jadi sejauh ini penyebab pasti runtuhnya musola itu belum sepenuhnya diketahui. Tetapi ada beberapa dugaan kelalaian yang muncul dari hasil investigasi awal. Ya mungkin kayak misalkan pertama, dugaan itu tidak adanya izin mendirikan bangunan atau IMB untuk renovasi musola. Dan kedua juga ada fondasi bangunan itu dianggap tidak kuat menahan beban 3 lantai. Terus juga ada yang bilang bahwa konstruksi musola itu diduga tidak direncanakan sesuai dengan kaidah teknis. Mengingat ya bangunan awal itu hanya 1 lantai. Dan yang terakhir adalah terdapat kemungkinan kegagalan struktur kolom yang merupakan elemen yang vital untuk menyalurkan beban dari lantai dan juga atap ke fondasi. Kalau misalnya kita geser ke samping lagi ya, ada pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan bernama Pak Agustinus Pohan. Beliau itu menegaskan bahwa dugaan kelalaian ini tuh harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya entah itu terlepas dari ada atau tidaknya aduan dari keluarga korban, menurut beliau kasus ini termasuk kasus luar biasa, sehingga penindakan hukum itu tidak sekedar untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah tragedi serupa ke depan terjadi lagi gitulah ya. Begitu pula dengan Prof. Eva Atyani Julfa. Beliau itu adalah guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beliau juga menegaskan bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain termasuk dalam tindak pidana berdasarkan pasal 359 KUHP yang ancamannya ya bisa mencapai 5 tahun penjara. Penindakan hukum itu dinilai penting untuk memastikan setiap pembangunan bangunan termasuk pesantren dilakukan sesuai izin dan juga kaidah konstruksi yang benar. Jadi nggak santrinya disuruh membangun gitu ya, karena kan ya mereka semua kan nggak ada yang sepenuhnya tahu tentang mungkin cor-corannya itu harus seperti apa, rangka bangunannya seperti apa. Jadi ya agak aneh gitu kalau misalkan disuruh ikut membangun ya. Niatnya baik untuk mungkin untuk mengembangkan lagi biar lebih bagus gitu ya. Tapi kan pemahaman tentang konstruksi bangunan itu juga perlu ya. Terus lagi ya, dari proses penyelidikan polisi, penyelidikan kasus ini tuh baru dimulai setelah proses evakuasi dan juga pembersihan puing-puing selesai. Kabid Humas Polda Jawa Timur Pak Julius Abraham Abbas itu menjelaskan bahwa polisi itu akan meneliti lokasi kejadian, rancangan bangunan, dan apakah jasa kontraktor digunakan dan bagaimana pengawasan pemerintah dijalankan. Jadi ya masih diselidiki gitu ya. Namun pendekatan hukum yang diusulkan itu juga termasuk restoratif justice, misalnya kayak dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa penutupan sementara pondok pesantren hingga bangunan dinyatakan aman dan memiliki izin resmi. Tujuan pendekatan ini tuh adalah untuk menegakkan hukum sekaligus mencegah potensi konflik sosial di masyarakat. Karena kita tahu bahwa kasus ini, bahwa kejadian ini ya itu bener-bener sekarang rame banget di media sosial. Jadi banyak yang pro kontranya itu bener-bener banyak banget lah, itu rame banget ya. Tragedi pondok pesantren Al-Qazini itu adalah pengingat bagi kita semua ya, bahwa keselamatan dalam pembangunan itu harus selalu jadi prioritas, termasuk di lembaga pendidikan. Karena ya konsep takdir dalam agama itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab dan juga keselamatan orang lain. Ya, mungkin kita semua turut berduka cita atas meninggalnya puluhan santri ya. Dan semoga juga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan ya, meskipun aku paham pasti berat banget gitu ya, tapi kita berdoa
Semoga peristiwa ini tuh menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pesantren dan juga masyarakat Indonesia. Jadi ya mungkin itu aja. Sekali lagi aku mau nyampaikan terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai akhir. Ya mungkin itu aja ya, tragedi yang menurutku sangat menyedihkan, dimana ini terjadi. Memang sebenarnya kayak gini tuh ada berapa banyak ya kasus-kasus seperti ini. Mungkin kalian pernah dengar gak sih ada berita yang memang pondok pesantrennya dibangun oleh santri terus ambruk juga gitu. Kalian pernah ada tahu berita itu nggak? Kalau misalnya kalian tahu, coba kalian komentar. Dan di sini aku ingin membuka diskusi bebas tentang sudut pandang kalian mengenai kasus ini tuh nanti ke depannya gimana. Mau gimana pun kita tetap harus bisa berpikir logika ya, ketika ada para pengamat hukum, pengamat agama yang mereka itu juga bersuara, kita juga harus memikirkan itu juga gitu ya. Jadi ya gimana menurut kalian tentang pendapat-pendapat mereka itu? Silahkan kalian tulis kolom komentar aja. Dan sekali lagi aku terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Kalau misalnya kalian belum subscribe ya silahkan di subscribe dulu. Maaf kalau misalkan aku ngomongnya agak belibet ya, nggak tahu kenapa tenggorokanku agak serius sekarang gitu. Tapi ya semoga kalian paham apa yang aku maksud dan apa yang aku ingin sampaikan. Jadi terima kasih sudah nonton Fuentes. Dukung terus dengan cara klik subscribe dan juga tekan tombol lonceng, dan share juga video ini kalau misalkan kalian suka. Ya mungkin itu aja, dan sampai jumpa lagi di video Fuentes selanjutnya. Bye bye.